Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahlan Andi Putra, kelas 11 TKR 1 dari SMK Darul Ma'arif. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja kopling manual. Sistem kopling manual adalah sebuah mechanical powertrain mobil yang berfungsi untuk memutuskan aliran tenaga dari mesin ke transmisi secara manual, atau kita yang mengontrol sepenuhnya. Saat kita menekan pedal kopling, itu artinya kita mengaktifkan fungsi kopling manual. Saat ini dilakukan tenaga putar dari mesin akan terputus, sehingga meski kita gas setinggi mungkin, walau posisi gigi masuk, itu tetap mobil tidak akan bergerak. Lalu bagaimana cara kerja sistem kopling manual? Mengapa tenaga mesin bisa terputus dengan halus hanya dengan injakan pedal? Sistem kerja kopling manual. Perlu diketahui, sistem kopling tidak hanya memutuskan serta menyambungkan kembali tenaga mesin sekedarnya, tapi sistem kopling juga harus mampu melakukan kinerja seperti itu secara halus, cepat, dan efisien. Oleh sebab itu, rangkaian pemutus tenaga mesin ini dibuat sedemikian rupa hingga komponennya terlihat begitu kompleks. Prinsip kerja kopling manual adalah dengan memanfaatkan gesekan antara dua jenis plat, namun kedua jenis plat ini memiliki permukaan yang sama sekali tidak licin, sehingga ketika dua plat itu ditempelkan tidak terjadi gesekan, justru putaran dari plat A dapat berpindah ke plat B. Kedua plat ini adalah plat logam, flywheel, dan pressure plate sebagai plat A atau plat pemutar, dan plat B adalah plat kopling atau kampas kopling. Plat logam bertindak sebagai pemberi putaran. Plat ini umumnya terbuat dari baja tuang yang keras dan kuat, sementara plat kopling dilapisi bahan keramik yang membuat teksturnya kasar bertindak sebagai penerima putaran, sehingga ketika plat logam ini ditempelkan pada plat kopling, maka putaran pada plat logam akan tersalur ke plat kopling. Untuk memutuskan putaran, maka antara plat logam dan plat kopling cukup dipisahkan hingga timbul jarak. Berikut merupakan komponen-komponen sistem kopling manual pada mobil. Pertama, Anda perlu setidaknya mengenali beberapa komponen utama pada sistem kopling agar dapat dengan mudah memahami bagaimana sistem kopling mekanis ini bekerja. Flywheel sebagai plat yang memberi putaran input dari mesin. Pressure plate berperan untuk mengatur jarak antara plat logam dan plat kopling. Plat kopling sebagai plat penerima putaran dari flywheel. Plat ini terhubung ke poros transmisi. Clutch cover merupakan cover yang digunakan untuk meletakkan komponen seperti pressure plate, pegas, kopling, dan release lever. Cover ini dibuat ke flywheel sehingga semua komponen di dalam clutch cover akan ikut berputar sesuai putaran flywheel. Pegas kopling berfungsi menekan pressure plate agar tetap menempel pada plat kopling atau saat pedal tidak ditekan. Beberapa mobil menggunakan pegas tipe diafragma, namun pada penjelasan ini menggunakan tipe coil spring. Release lever merupakan plat untuk mengukit pressure plate agar bisa terbebas dengan plat kopling. Release bearing komponen untuk mendorong release lever berdasarkan gaya pada master cylinder atau aktuator hidrolik kopling. Ya, maklumlah lain jelma Inggris abdi mah da jelma kurang Sunda, di maklumnya ngomong bahasa Inggris nak keceletot kos gitu tadi hampurakeun banyak. Lanjut. Lalu bagaimana mekanismenya? Lalu lah akan ngabodor setiknya. Lalu lah serius teuing deh. Otak ngebul mun serius teuing. Dalam penjelasan ini kita menggunakan sistem kopling manual dengan kontrol hidrolik. Jadi dari pedal kopling
itu langsung terhubung ke master silinder dan tidak menggunakan kawat kopling. 1. Saat pedal kopling ditekan, ketika kita tekan pedal kopling, maka akan timbul aliran fluida ke arah aktuator hidrolis kopling. Aliran fluida itu akan memberi tekanan pada relation bearing, sehingga relation bearing menekan relation lever. Saat relation lever tertekan, maka pressure plate akan terungkit, sehingga plate kopling yang awalnya terjepit di antara flywheel dan pressure plate menjadi terbebas hingga menimbulkan sedikit celah. Meski celahnya cukup kecil, namun mampu untuk membuat putaran dari flywheel tidak teralihkan ke plate kopling. Dalam proses ini, flywheel tetap berputar beserta semua komponen di dalam clutch cover juga ikut berputar, namun karena plat kopling terbebas, maka plat kopling beserta proses transmisi tidak ikut berputar. 2. Saat pedal kopling dilepas, ketika kita melepas kembali pedal kopling, maka tekanan fluida pada aktuator hidrolis kopling akan hilang. Ini membuat relation bearing kembali ke posisinya atau tidak menekan relation lever. Saat kondisi ini pegas, kopling akan memainkan perannya, yakni menekan kembali pressure plate agar menempel ke plat kopling, sehingga plat kopling kembali terjepit pada putaran dari flywheel, bisa tersalurkan ke plat kopling dan ke poros transmisi.